ate wilahan. Kok ngawe-awe ternyata milih ma'am suguhan gitu kan. Baik. Karena khotib kan pengen mengamalkan lagi, ternyata setelah sholat id disuguhi meneh. Nah, padahal kita sudah mau pamitan ya didahar dulu, mboten monggo pun dukiriki. Nah, ya akhirnya kita makan juga. Dan beberapa kali kita mencoba menyampaikan sunnahnya, ndak makan Pak sampai nanti hewan kurbannya matang jenengan teng mriki yang mesti setahun pisan kok. Ya, jadi ndak mudah mengamalkan ini. Maka kalau di sini sudah mengamalkan, alhamdulillah. Ini berarti tempat satu-satunya yang sudah mengamalkan. Nah, tempat lain saya tanya belum. Jarang yang mengamalkan. Jadi memang ngentir-ngentir kan di tempat kita itu kadang-kadang kurbannya matang jam berapa? Ya, ya jam 12. Oh alhamdulillah kalau jam 12 ora patio kesuwen. Kalau ada yang jam 2 loh. Gimana Pak? Gerus. Ya apa meneh nandangi dan seterusnya. Ini sunnah bagi sahibul kurban. Ingat ini ya, ini sunnah, bukan wajib. Kalau bisa mengamalkan lebih baik. Saya pribadi juga sangat ingin mengamalkan. Hanya saja selama ini gagal lagi. Saya tidak tahu besok gagal apa enggak. Ada mungkin teman-teman yang sudah berhasil mengamalkannya. Tipnya apa? Pripun Mas Heri, tipnya apa? Ya. Baik. Pak RT mungkin ada tip apa gitu? Tidur. Ya. Nanti Pak RT tidur dirasani tonggone. Seeliane donge wangi Pak RT tidur ya. Baik. Jadi mungkin benar kata Pak RT ini. Salah satu solusi mengamalkan sunnah ini tidur. Tapi ada sunnah yang hilang, apa itu? Sunnah ikut menyembelih, sunnah menyaksikan atau menyembelih sendiri. Jadi mengamalkan sunnah yang satu, sunnah yang lain ya terlewat. Atau bareng delok beleh terus mulih pamitan turu gitu. Iya. Opo tegel kan gitu. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu diantara sunnah. Berikutnya lagi kita percepat. Hewan yang digunakan untuk berkurban. Untuk dhani, yakni al-udhiyah minad dhani, kurban yang domba, maka domba itu boleh jat'ah. Untuk domba boleh jat'ah, tidak harus musinnah. Khusus apa? Domba. Jadi istilah kurban itu ada istilah jat'ah, ada istilah musinnah. Musinnah itu apa? Musinnah itu yang giginya sudah gigi dewasa. Jadi poel istilah Jawanya. Nah untuk domba itu tidak harus musinnah. Ingat loh, domba. Kenapa? Ya domba itu setengah tahun boleh, 7 bulan boleh, 6 bulan masuk bulan ke 7. Itu namanya jat'ah, khusus domba. Kalau kambing lokal tidak boleh. Kambing lokal harus 1 tahun masuk tahun ke 2. Artinya bulan 12 sudah mau masuk bulan 13 atau sudah bulan 13 itu sudah aman. Tetapi kalau untuk domba ini boleh setengah tahun. Untuk sapi, berapa sapi? Sapi itu musinnah. Kalau belum musinnah, pastikan umurnya berapa? 2 tahun. Dan kalau 2 tahun insya Allah sudah musinnah. Musinnah itu istilah kita apa tadi? Poel. Ingat, poel tidak sama dengan ompong. Ya, poel tidak sama dengan ompong. Poel itu gigi dewasa. Kalau meskipun ompong, kalau giginya masih kecil-kecil putih-putih, itu meskipun ompong belum poel.
bisa jadi permainan pedagang nakal, dicatut untune. Nah, main ketok wis poel padahal belum. Nah, karena gigi kalau sudah poel itu kelihatan kok, giginya agak gelap, seperti apa, pecah bergaris. Sementara kalau masih gigi pedet itu masih putih kecil-kecil. Nah, kambing juga nampak dari giginya, meskipun ngakunya oh ini sudah 2 tahun kok. Ya. Baik, Bapak dan Saudara. Jadi itu untuk umurnya. Sapi berapa tadi? 2 tahun. Kambing 1 tahun. Domba setengah, ya. Ya, 6 bulan masuk bulan ke 7. Nah, baik, jangan masuk bulan 6 ya, ini masuk ke bulan 7. Nah, baik. Kemudian oh ya, dalilnya adalah la tatbahu illa musinnah. Jangan menyembelih kecuali sudah musinnah. Musinnah itu dari kata sinun, artinya gigi. Musinnah artinya giginya sudah dewasa, sudah berganti. Orang pun ada masanya musinnah. Anak itu kalau masih kecil giginya masih kelihatan. Gigi apa namanya? Nah, gigi susu. Tapi kalau udah 10 tahun giginya sudah ganti, beda. Illa ya'sura alaikum fatatbahu jat'ah minad dha'ni. Nah, kalau kesulitan mencari hewan yang sudah poel, maka boleh mencari jat'ah asalkan domba. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di dalam berkurban itu juga boleh dzukronan am inasa, boleh jantan maupun betina. Jadi dalam kurban secara hadis Nabi itu tidak apa-apa kurban jantan maupun betina. Tapi ingat, aturan pemerintah melarang berkurban betina. Ada undang-undangnya, bisa kena denda. Nah, jadi ada undang-undangnya, bisa kena denda. Dendanya tidak cuma 1.000, jutaan. Nah, jadi dendanya jutaan. Kecuali jenengan mengantongi keterangan dokter hewan bahwa yang betina tersebut sudah tidak produktif dan tidak akan kena undang-undang kalau tidak ada yang lapor. Nah, tapi kan kadang-kadang dalam bertetangga itu kan ono gesekan, ono crash, melu korban malah dilapor ke tonggone piye. Itu nyembelih hewan betina. Wong pitu malah bayar denda kabeh mengko. Nah, maka buatkan surat keterangan dari dokter hewan. Kalau ternyata keterangan dokter hewannya palsu, dokter hewannya juga bisa jadi tersangka. Nah, baik. Jadi tidak gampang ternyata nyembelih betina. Kalau kambing bagaimana? Betina boleh enggak? Kalau hadis Nabi kan mau sapi mau betina boleh dalam hadis. Tapi kita berbicara aturan negara. Disebutkan dalam hadis Nabi kullu sab'atin minna fi baqar. 7 orang dari kami menyembelih sapi betina. Nah, jadi 7 orang kami menyembelih sapi betina. Jelas sembelih sapi betina boleh. Tapi ingat, pahami aturan negara, kerjakan supaya tidak menyulitkan diri kita. Jangan sampai kita beribadah mengko malah geger. Ngopo? Kon bayar dendo. Luweh larang tinimbang rego sapine. Ya malah repot. Tapi kalau kambing setahu saya penerapannya agak longgar. Apa buktinya? Warung sate itu banyak yang nyembelih betina tapi tidak ada satupun yang kena kasus. Ada enggak? Ya, kambing nampaknya lebih longgar. Tapi namun demikian kalau bisa dihindari itu lebih baik. Apalagi terkait hewan kurban yang tidak sah untuk kurban cuma 4. Jadi yang tidak sah untuk kurban cuma 4. Apa itu? Al-aura'ul bayyinu auruha. Yang buta jelas butanya. Kalau butanya tidak jelas boleh. Apa itu buta tidak jelas? Meripate ketok putih, nenek mangan yo lancari.
Ora tahu keliru, makanya namanya buta yang tidak jelas. Tapi kalau kelihatan buta terus nak maam yo alon-alon kadang keliru, nah berarti jelas buta. Kemudian apa lagi? Wal maridatul bayyinu marduha, sakit jelas sakitnya. Kalau sakitnya tidak jelas boleh. Maksudnya tidak jelas itu bagaimana? Fisiknya kelihatan seger, kemudian tidak ndrejes. Ndrejes itu apa bahasa Indonesianya? Ya? Rembes. Rembes. Apa bahasa Indonesianya, Pak? Ya wis ngono kuwi lah. Ya. Kemudian juga matanya juga cerah, tapi kok ternyata setelah disembelih hatinya rusak, ada cacing dan lain-lain. Sah apa tidak untuk korban? Sah, karena tidak jelas. Nah, tapi kalau sudah jelas sakit tidak boleh. Apalagi wal arja'ul bayyinu tal'uha, pincang jelas pincangnya. Kalau pincangnya tidak jelas juga boleh. Contoh pincang tidak jelas bagaimana? Kakinya digantung, tapi ternyata kalau jalan iso bareng karo kancane. Begitu digetak baik gitu, ternyata jalannya melayu iso luwih banter tinimbang liyane, keporo malah ngarep dewi. Nah, maka ini namanya pincang yang tidak jelas. Meskipun kakinya digantung, ini tidak dihitung pincang jelas pincangnya, sehingga masih boleh untuk berkorban. Yang berikutnya apa? Kurus. Dan ini no debat nih kalau kurus. Nah, kalau kurus tidak boleh untuk berkorban. Jadi yang tidak boleh cuma 4. Di luar 4 boleh. Contohnya apa? Cacat di luar 4. Tanduknya krowak. Tahu krowak? Atau pecah. Udah lama itu pecahnya. Atau nyundang kayu terus kenapa prudul. Sah enggak? Sah. Makruh. Ini cacat selain 4 itu makruh. Apalagi ekornya buntung, ya. Ekornya buntung. Sah. Makruh. Apalagi sanglir. Sah. Makruh. Apalagi intinya cacat selain 4. Nah, kalau bisa dihindari lebih baik, tapi kalau digunakan korban masih sah. Sehingga kalau misalnya kita ragu-ragu, ingat yang 4. Asal bukan yang 4 sah. Bukan yang 4 tapi lebih parah, tidak boleh. Nah, ini ngopo kira-kira nek liyane 4 yang lebih parah ya apa kira-kira? Nah, ya. Kenapa? Kan sakit itu. Gudikan kan masuk sakit, jelas sakitnya. Nah, kira-kira apa? Liyane 4 lebih parah apa? Gudikan masih masuk yang 4 karena masuknya apa? Sakit, jelas sakitnya. Baik. Intinya di situ sudah jelas yang tidak boleh dan yang makruh. Maka kuncinya ingat yang 4. Berikutnya kita percepat, nanti kayak tanya jawab. Enggak kesuwen oleh pengajian. Kasihan ya, kelamaan. Kalau saya yang ceramah kuat dong, biasanya bendino ceramah. Nah, saya ngrungokke lho, masalahnya kan orang bendino ngrungokke. Ya, gimana, Pak? Ya, tidak tiap hari. Kalau udah tiap hari kulino. Seperti kami yang sudah tiap hari ceramah ngono ya, jadi ceramah suwe ora krasa. Nek orang bendino kon sambutan ngono 5 menit wae gembro bis to. Kayak Pak RT itu ngomong lama ya kuat. Wong bendino ngisi sambutan. Coba awal jadi RT. Gimana Pak awal jadi RT? Oh, panas dingin. Saat ini mboten to? Oh. Baik. Kita lanjutkan. Di dalam berkorban, sihatul wakalah, sahnya menyerahkan kepada orang lain. Maksudnya apa? Panitia. Panitia itu sifatnya wakil bukan amil. Ini panitia itu apa? Wakil bukan amil. Sehingga jangan dianggap bahwa
panitia itu amil, bukan. Panitia kurban itu wakil. Karena berkorban di zaman Nabi itu aslinya adalah ibadah keluarga. Apa itu? Cari sapi sendiri, apalagi beleh sendiri, kuliti sendiri, cacah sendiri, bagi sendiri, plastiki sendiri, bagi sendiri. Aslinya begitu. Nah, wong saiki ndora gelem. Ada yang tidak mau nggak kira-kira gitu. Nah, maka dimudahkanlah oleh panitia. Jadi panitia itu membantu bapak ibu yang mau kurban, sehingga tidak perlu repot lagi. Maka segala biaya yang timbul itu kewajiban sahibul kurban. Biaya plastik, biaya tampar, biaya apa? Ya jagal, biaya ada makan enggak? Makan. Ojo muni rokok loh. Ya. Jadi semua biaya yang timbul itu tanggung jawab siapa? Sahibul kurban. Maka panitia jangan dibebani macam-macam. Sudah mau jadi panitia saya dibebani iuran plastik, masih dibebani ya. Karena itu tanggung jawab siapa tadi? Sahibul kurban. Dan dalam hal orang lain yang diserai kurban ini ada hadis Nabi begini, la yu'tal jaziru ujrata amalihi minal udhiyah. Hadisnya keterangannya adalah jagal tidak diberi upah dari bagian hewan kurban. Berdasarkan keterangan sahabat Ali. Sahabat Ali menyebutkan nahnu nu'tihi min intina, kami beri dari kami sendiri, sehingga hewan kurban itu tidak boleh bagian dari hewan kurban, baik kulitnya, kepalanya, tekleknya, dagingnya tidak boleh digunakan untuk upah, tidak boleh. Jadi tidak ada ceritanya orang diopahi nganggo daging, itu tidak boleh. Termasuk dijual juga tidak boleh. Maka dalam hadis Nabi disebutkan mamba'ajil ta'udhiyah fala udhiyatalahu. Barang siapa menjual kulit kurban maka tidak ada kurban baginya. Maka tidak boleh dicampuri transaksi jual beli. Sehingga kalau misalnya jagal mau dikasih upah beras boleh, dikasih upah uang boleh, tapi kalau dikasih upah daging tidak boleh. Jadi yang dilarang adalah ngasih upah daging. Lah nek kulit tidak boleh juga, teklek tidak boleh, kepala tidak boleh, karena semuanya ini bolehnya hanya untuk dimakan sahibul kurban, sedekah dan hadiah, tidak ada untuk upah. Jadi bagian hewan kurban itu cuma 3, sahibul kurban, sedekah, hadiah, tidak ada upah, itu tidak ada. Adanya apa? Sahibul kurban, sedekah, hadiah. Kulu wa atimul qani wal mu'tar. Nah, jadi cuma 3 itu. Tidak ada alokasi upah. Maka kalau untuk sedekah boleh, ada fakir miskin yang minta-minta kasih boleh, ada orang kaya dikasih hadiah boleh, tapi kalau upah tidak boleh. Baik, itu hadis dari sahabat Ali sangat jelas dalam masalah ini, sehingga tidak perlu kita menganggarkan daging kurban untuk upah, karena memang tidak ada alokasinya. Lalu bagaimana pembagian hewan kurban? Terakhir ini ya. Untuk hewan kurban pembagiannya itu bisa ya'kulu ahlul bait sulusan. Untuk sahibul kurban 1/3. Wa yatasaddaquna bisulus, sedekah 1/3. Wa yuhduna li asdiqaihim sulusal akhar. Untuk hadiah 1/3. Apa bedanya hadiah sama sedekah? Sedekah itu orang yang butuh, orang yang minta. Hadiah orang yang mampu, tidak dikasih pun dia bisa jadi sudah punya di rumah. Itu namanya hadiah. Maka kurban itu orang kaya boleh nerima, orang miskin boleh nerima. Bahkan sudah kurban pun boleh nerima. Kenapa? Karena statusnya hadiah.